hal-hal yang perlu disiapkan dalam menampilkan dan membaca puisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Al-Khalifi, nomor presensi 27. Saya Kanata Gunawan, presensi 14. Saya Marsha Arifah Diarati, presensi 17. Yang pertama ada yang harus diperhatikan dalam menampilkan puisi, yaitu ekspresi atau mimi wajah. Ekspresi atau mimi wajah merupakan bentuk dan pengaturan tampilan wajah sesuai dengan isi dan visi yang dibacakan. Ekspresi atau mimi wajah sendiri harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam puisi yang dibacakan. Sebagai contoh, jika puisi yang dibacakan bermakna asli, maka harus ditampilkan dengan ekspresi wajah yang tersebut. Begitu pula, jika puisi yang dibacakan bermakna bahagia, maka harus ditampilkan dengan ekspresi wajah yang bahagia. Yang kedua ada gerak tubuh atau gestur. Gerak tubuh atau gestur merupakan bagian-bagian tubuh yang bergerak atau bergeser sesuai dengan penjiwaan dan pemaknaan yang terkandung dalam visi-misi yang dibacakan. Gerak tubuh atau gestur meliputi gerak seluruh anggota tubuh seperti badan, kepala, tangan, dan kaki. Hal yang harus dipersiapkan dalam membaca puisi. Yang pertama, lafal atau artikulasi. Lafal merupakan kejelasan mengucapkan suatu kata dan huruf. Setiap vokal atau huruf konsonan harus dibacakan dengan jelas dan tepat. Ada juga cara berlatihnya. Cara berlatihnya yaitu dengan cara senam lidah. Senam lidah ini berguna untuk memperlancar pengucapan suatu kata dengan artikulasi yang jelas. Yang kedua ada tekanan. Tekanan terkait pemberian nada pada suatu puisi. Misalnya keras atau lemahnya suara dalam membaca puisi harus dengan nada yang lebih keras daripada kata lainnya. Kemudian yang nomor 3 ada jeda dan limbo. Jeda adalah pemberhentian sesaat pada pembacaan puisi. Jeda bertujuan untuk memudahkan memahami isi dari puisi. Kemudian tempo adalah irama yang dihasilkan saat membaca puisi. Puisi akan terasa merdu jika temponya diperhatikan dengan baik. Kemudian nomor 4 ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya suara pembacaan puisi. Intonasi dapat dibacakan dengan intonasi tinggi maupun rendah ataupun datar. Contohnya intonasi tinggi, maka intonasi tinggi contohnya adalah puisi pahlawan, maka dibacakan dengan intonasi tinggi agar para pendengar turut merasakan emosi yang dirasakan oleh pembaca. Kemudian intonasi juga dapat disesuaikan dengan tema yang sedang dibawakan. Dan ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Suyanto dan Pak. Terima kasih Mas Yusuf telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Yang dijelaskan Mas Yusuf tadi tentang jeda ya. Sudah jelas untuk cara pemberian jeda pada suatu kalimat itu gimana ya Mas? Yang pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arga. Jadi pada kalimat dapat diberikan garis miring pada akhir kalimat untuk pemberian sesaat untuk menarik nafas. Kemudian 2 kalimat miring untuk pemberhentian yang agak lama pada pergantian kalimat. Kemudian yang ketiga 3 garis miring untuk pemberhentian yang agak lama pada akhir bait. Bagaimana Mas? Terima kasih Mas Yusuf. Ada lagi? Silakan Mbak Mega. Perkenalkan nama saya Mega Nurlita, presensi 20. Nah, di sini kan
itu seperti apa? Boleh dicontohkan? Terima kasih. Jadi senam lidah ini caranya yang pertama yaitu menjulurkan lidah lalu menariknya lagi selama 10 kali. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Banyak 10 kali. Dan yang kedua yaitu menjulurkan lidah lalu gerakkan ke kanan dan ke kiri sebanyak 10 kali. Contohnya seperti ini. Seperti itu selama 10 kali. Bagaimana? Bisa dijawab. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Satu lagi. Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Adinda Nengro, presensi 3. Nah, di slide ketiga pada nomor 2 terdapat postur gerak tubuh. Nah, ada nama lainnya yaitu gestur. Yang dimaksud dengan gestur itu apa? Makasih. Gestur merupakan gerak tubuh yang menyampaikan sebuah ekspresi pada saat membaca puisi. Bagaimana Mbak Ajeng? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya ada tanda baca yang digunakan dalam pembacaan puisi. Yang pertama garis miring 1 yang artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Contohnya hujan tumbuh sepanjang malam. Yang kedua ada garis strip 2 yang berarti agak lama, berhenti agak lama karena berganti baris. Hujan tumbuh sepanjang malam. Yang ketiga ada garis strip 3 yang berarti berhenti lama pada akhir bait. Yang keempat ada tanda petik seperti ini di atas, itu artinya suara perlahan agak berbisik. Contohnya air mataku berkilau. Yang kelima ada tanda seperti ini 2 kali, itu menandakan suara agak perlahan. Contohnya ku dengar anak-anak bernyanyi. Yang keenam ada tanda seperti ini, itu 3 kali yang artinya suara keras seperti berteriak. Contohnya ayo temui aku di bawah. Yang ketujuh ada tanda V. V-nya 1, itu artinya tekanan pendek sekali. Contohnya di dada lelaki tua. Yang kedelapan ada V2, artinya tekanan agak pendek. Yang contohnya di bawah gibaran sarung. Yang kesembilan ada V3 yang artinya tekanan agak panjang. Contohnya ayo temui aku di bawah. Yang ke-10 ada V4 artinya tekanan panjang. Dan ibu menyaksikannya. Dan berikutnya saya akan membacakan puisi yang berjudulkan Anak Laut. Sekali ia pergi tiada bertopi ke pantai dengan landasan matahari dan bermimpi di tengah laut hati negeri jauhan. Pasir dan air seakan bercampur, awan tiada menutup mata dan hatinya rindu melihat laut biru. Sekali aku pergi dengan perahu ke negeri jauhan dan bernyanyi kekasih hati lagu merindukan dagu. Tenggelam matahari, ufuk sana tiada nyata, bayang-bayang bergerak perlahan, aku kembali kepadanya.